Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang memberikan kepada kita taufik, hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Kita bisa istiqomah di atas Islam dan sunnah. Marilah ikhwati fillah, kita jaga nikmat yang besar ini dengan kita selalu mensyukurinya. Dan syukur itu haruslah ada 3 perkara. Kita bisa dianggap sudah bersyukur atas segala nikmat atau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ketika ada 3 perkara berikut. Yang pertama, kita meyakini bahwasanya nikmat itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Bukan dari kita, bukan dari upaya kita. Kemudian yang kedua, kita nisbatkan nikmat tersebut kepada Allah. Dan yang ketiga, kita gunakan, kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan dalam kebaikan. Sehingga ikhwati fillah, kita akan mudah untuk berterima kasih, untuk mensyukuri nikmat tersebut ketika kita bisa memahami 3 perkara di atas. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam masa seperti sekarang ini yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita ujian, yang mana Allah tidaklah mentakdirkan dan menetapkan sesuatu kepada hambanya kecuali hal itu kebaikan. Kecuali hal itu suatu kebaikan. Meskipun kita sebagai hamba yang lemah menganggap hal itu keburukan dan sesuatu yang kurang. Ikhwati fillah, maka dalam masa seperti sekarang ini, yang pertama kali untuk kita pertahankan dan kita tingkatkan adalah keimanan kita. Bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan dan mempertahankan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita dan kepercayaan kita tentang hari akhir. Di antaranya adalah dengan kita mempelajari ilmu agama. Karena dengan kita belajar, kita akan semakin tahu betapa Islam ini agama yang mudah, betapa Islam ini agama yang luas cakupannya. Sehingga dengan demikian kita semakin yakin tentang kesempurnaan agama Islam, semakin kokoh
keislaman di dalam hati kita, yang mana ikhwati fillah, di masa-masa seperti sekarang ini banyak saudara kita kaum muslimin secara khusus yang mereka tersibukkan dengan urusan dunia. Ya memang perekonomian sesuatu perkara yang penting, tapi kenapa kita lupa dengan yang mengatur ekonomi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Seharusnya dan selayaknya ketika kita mendapatkan ujian dalam harta kita, ujian dalam ekonomi kita, yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana kita meminta kepada Sang Pemberi Rizki. Terus bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus kuatkan keyakinan tentang masalah akidah, bahwasanya Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki. Mengapa? Apabila seseorang sudah lemah akidahnya, lemah keyakinannya berkaitan dengan hal tersebut, lemah keyakinan bahwasanya Allah mengatur rezeki, lupa kalau Allah yang memberikan, maka sulit bagi dia untuk at-tadarru' wal khudu', untuk tunduk dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka isi dalam hatinya dan pikirannya, bagaimana hari ini saya bisa mendapatkan uang dan tambahan. Lupa untuk akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka jalan satu-satunya untuk kita bisa mempertahankan akidah, keimanan, serta meningkatkan hal tersebut dengan kita belajar. Tidak ada yang lain. Dengan kita belajar, ikhwati fillah. Karena sejatinya belajar itu adalah ibadah kita kepada Allah. Semakin kita duduk di majelis ilmu, semakin kita mempelajari ilmu agama, yang bertambah pertama kali adalah amal kita. Itu yang pertama kali. Ibadah kita bertambah di sisi Allah. Yang kedua, keilmuan kita. Kita semakin faham, kita semakin tahu. Dan yang ketiga, dan ini yang penting, keimanan kita. Setelah kita mempelajari hadis-hadis Nabi, kita semakin tahu, oh, rupanya Islam juga mengajarkan perkara ini. Oh, rupanya Islam juga mengatur dalam hal ini. Ya, apalagi dalam permasalahan-permasalahan prinsip, permasalahan akidah, permasalahan manhaj. Sehingga ujian yang Allah berikan pada masa sekarang ini bukan semakin menjadikan kita lemah dalam meningkatkan iman kita. Justru semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita dipersempit kondisinya, semakin kita dekat kepada Allah. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kalau dalam sulit saja kita, ya, kalau dalam sempit atau dalam kita lapang, kita kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita dalam kondisi sempit kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita luruskan niat kita dalam menghadiri majelis ilmu, dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Tujuannya diantaranya juga adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya, ya, dengan kita belajar kita tahu tentang hakikat Islam, tahu tentang kesempurnaan agama Islam, tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perhatian terhadap hambanya. Maka dari situ kita semakin yakin dan kita semakin kuat, kokoh keimanan dan keyakinan kita terhadap Islam dalam hati kita. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi Islam, dalam kondisi iman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ahaditsul ahkam. Hadis berkaitan dengan hukum, ya, hukum-hukum fikih. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah membahas secara singkat terkait dengan sunnah-sunnah fitrah, ya, perkara-perkara yang itu termasuk fitrah manusia, suatu sifat yang Allah berikan kepada manusia,
Yang ini juga memberikan kepada kita penjelasan bahwasanya agama Islam sangat perhatian tentang masalah kebersihan zahir. Tidak hanya membahas kebersihan batin, tetapi yang lahir juga demikian. Faedah yang kedua dari faedah atau hadis atau penjelasan atau pelajaran yang lalu adalah Islam memberikan kepada kita perhatian untuk menjaga perasaan orang lain. Berarti bukan hanya menjaga masalah ghibah, namimah, bohong, tetapi perkara yang remeh saja diperhatikan. Yaitu kita dianjurkan untuk membersihkan area-area dalam tubuh kita yang berpotensi mengakibatkan bau tak sedap. Ya, mencukur bulu kemaluan, menghilangkan bulu ketiak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu semua akan mengakibatkan bau yang kurang enak. Ya, bau yang tidak sedap yang itu bisa mengganggu saudara kita. Maka dari itu fillah, mengganggu orang lain tidak hanya yang berkaitan dengan perasaan, dengan disinggung atau dengan disampaikan atau diribahi, ya, disebutkan keburukan dan aibnya. Tidak hanya itu saja, tapi mungkin perkara remeh yang mungkin orang mudah untuk menganggap lumrah, ya, menganggap lumrah. Maka dari itu fillah, nanti akan disebutkan lagi hadis yang berikutnya itu masih berkaitan tentang masalah bagaimana Islam perhatian tentang kebersihan. Dan juga fillah, Islam memperhatikan juga tentang masalah penampilan. Dengan dianjurkan kita mencukur kumis, ya, dirapikan, dicukur, yang itu menambahkan, ya, ketampanan seseorang, ya, menambahkan ketampanan bagi seseorang. Wallahu ta'ala a'lam. Fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan terkait dengan mandi disebabkan karena junub. Bab al-ghuslu minal janabah. Mandi dikarenakan karena junub. Fillah, mandi secara umum itu maknanya adalah meratakan air ke seluruh badan. Ketika kita menyiramkan air dan meratakan ke seluruh badan, itu sudah disebut seseorang mandi. Itu secara umum, ya, secara hukum asal, ya. Kemudian kalimat junub ini mu'alif memberikan kepada kita penjelasan tambahan. Kalimat junub itu, ya, mengandung makna adalah seseorang yang keluar darinya air mani. Ketika seseorang keluar air mani, baik disebabkan karena hubungan badan suami istri atau disebabkan karena mimpi, maka orang tersebut disebut apa? Junub. Ya, jadi kalau ada orang yang bermimpi, mimpi basah, atau dia setelah berhubungan suami istri, maka orang ini hukumnya disebut berjunub, ya. Dan mandi yang disebabkan karena junub disebut dengan mandi janabah, ya, mandi janabah. Allah Ta'ala menyebutkan terkait dengan perihal hal ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian dalam kondisi junub, hendaklah kalian bersuci. Bagaimana bersucinya? Bersuci dari junub dalam ayat ini dijelaskan dan dijabarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka dari sini kita bisa melihat bahwasannya di antara fungsi dari hadis adalah menjelaskan kandungan Al-Quran. Ya, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian sedang berjunub, maka bersucilah. Umum, bagaimana tata cara bersuci? Karena bersuci itu, ya, secara umum ada 3. Ya, bisa dengan berwudu, atau bertayamum, atau mandi.
Bagaimana caranya? Maka kalimat fatahharu dijelaskan perinciannya melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui fungsi dari hadis adalah menjelaskan Al-Quran. Menjelaskan Al-Quran. Berarti antara Al-Quran dengan hadis tidak bisa dipisahkan. Itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa kita katakan, saya cukup dengan Al-Quran saja. Tidak bisa. Atau saya cukup dengan hadis saja. Tentu lebih tidak bisa lagi. Mengapa? Karena kita butuh dua-duanya. Seseorang yang mencukupkan hanya dengan Al-Quran saja dalam beragama, dia akan berbenturan dengan kondisi yang sulit untuk dijelaskan. Contohnya dia dalam sholat. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Bagaimana tata cara kita sholat? Ya, tata cara sholat baik berkaitan dengan syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, kewajiban sholat, semua dijelaskan melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rukun-rukun sholat ada takbiratul ihram. Kalau kita mencari dalam Al-Quran tidak ada. Ya, tetapi penjelasan secara perinci dan detail ada dalam hadis. Begitu juga berkaitan dengan zakat. Ya, kapan seseorang berkewajiban membayar zakat? Apa saja yang harus dizakati? Berapa jumlahnya? Dan bagaimana pembayarannya? Semua dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam masalah bersuci. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dan memerintahkan kita untuk bersuci dikarenakan seseorang itu junub, ya ada hadas besar dikarenakan setelah hubungan badan atau karena mimpi basah, maka penjelasan tata caranya adalah dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan beberapa hikmah. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan mandi? Mensyariatkan mandi setelah seseorang itu berhubungan badan. Ya, setelah seorang itu berhubungan badan. Dikarenakan di sana ada faedahnya. Disebutkan di sini fa innal mujami' hina ma tahruju minhu nutfah. Sesungguhnya seseorang yang setelah melakukan hubungan badan, setelah dia mengeluarkan air mani, allati tu'tabar sulalatu badanihi, yang mana air mani itu termasuk salah satu inti dari tubuhnya. Yahsul lahu ba'da hurujiha syai'un minal ijhad. Ya, akan muncul dari dirinya sesuatu, ya, kepayahan, wa ta'ab, wa yahsul lahul futur wal kasal. Ya, ada kecapean, ada rasa malas. Ya, maka min rahmatil hakimil khabir, di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, syara'a hadal husl, mensyariatkan mandi ini untuk mengembalikan yang atau energi kita, energi seseorang yang setelah melakukan hubungan badan, alladzi yu'idu ilal jasadi quwwatahu, sehingga mengembalikan kepada atau mengembalikan, ya, energi dalam tubuhnya, wa yunshid daurata damihi fi jasadi, dan mengaktifkan kembali peredaran darah dalam tubuhnya, wa ya'udu ila nasyatihi, dan dia kembali bersemangat di dalam melakukan aktivitas. Ini di antara hikmah. Ya, di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan mandi. Adapun illah mengapa kita diharuskan mandi, bahkan diwajibkan mandi, tentu ilahnya adalah kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ilahnya adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita baca hadis yang ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah. Suatu ketika Abu Hurairah berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu jalan di kota Madinah. Wa huwa junub,
dan Abu Hurairah dalam kondisi junub. Tidak disebutkan di sini junub sebabnya apa? Apakah setelah berhubungan badan atau karena mimpi basah? Yang jelas beliau dalam kondisi berjunub. Ya, karena ini beliau langsung menceritakan kondisi beliau sendiri. Fan khonastu minhu, maka saya menjauh dari Rasulullah. Ya, berusaha menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabtu faktasaltu. Lalu saya pergi, kemudian saya mandi. Tsumma ji'tu, kemudian saya datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika itu Rasulullah melihat Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah pergi. Karena beliau dalam kondisi junub, dalam kondisi berhadas. Faqala, maka Rasulullah bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kemana engkau ya Abu Hurairah? Dari mana engkau ya Abu Hurairah? Qala kuntu junuban. Ya, tadi saya dalam kondisi junub ya Rasulullah. Fakarihtu an ujalisaka. Maka saya tidak suka duduk bermajelis ya di majelis Rasulullah dalam kondisi junub, dalam kondisi tidak suci. Wa ana ala ghairi taharah, dan saya dalam kondisi tidak suci. Qala, maka Rasulullah bersabda, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Faidah yang pertama, bahwasannya janabah atau kondisi junub pada seseorang bukanlah suatu najis yang mengakibatkan badan itu menjadi najis juga. Jadi kalau kita junub, ya, badan kita ini tidak najis. Apa faedahnya? Seperti ini contohnya, kalau kita junub, kemudian berjabatan tangan dengan orang lain, apakah orang yang kita ajak berjabatan tangan tersebut harus cuci tangan? Ya, maka disebutkan dalam hadis ini bahwasanya seorang mukmin itu tidaklah najis. Ya, jadi meskipun dia dalam kondisi junub, dia masih dianggap suci tubuhnya. Ya, meskipun dia tidak boleh melakukan ibadah-ibadah yang mengharuskan bersuci. Ya, bisa dibedakan fillah ya. Jadi kondisi junub itu tidak mengakibatkan tubuh seseorang menjadi najis. Yang mana kalau najis, kalau kita bersentuhan dengan dia, akhirnya apa? Kita harus cuci tangan. Sebagaimana kalau kita menyentuh benda najis. Ya, sebagaimana kalau kita menyentuh benda najis, seperti menyentuh darah, menyentuh bangkai umpamanya ya. Maka setelah kita menyentuh bangkai, maka kita harus mencuci tangan kita, karena bangkai termasuk benda najis. Adapun seorang mukmin, ya, dia tidaklah najis meskipun dia dalam kondisi junub. Nah, kemudian ikhwati fillah, ada faedah yang berikutnya yang diambil dari hadis di atas, kaunul insani latan jusudatuhu. Ya, seseorang itu tidaklah najis zatnya. Jadi manusia itu tidak najis zatnya. Ya, terutama seorang muslim. Ya. La hayyan wala mayyitan, baik dalam kondisi hidup atau kondisi mati. Hidup ataupun mati seorang itu dalam kondisi suci. Meskipun di sana ada beberapa penjelasan para ulama apakah ini berlaku untuk seluruh orang atau khusus bagi seorang mukmin saja. Karena Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim, riwayat Bukhari, al-muslimu la yanjusu hayyan wa mayyitan. Sesungguhnya seorang muslim itu tidaklah najis, baik dalam kondisi dia hidup ataupun dia dalam kondisi mati. Nah,
Ya, makna hadis ini ikhwati fillah ketika menyebutkan innal mu'mina la yanjus, seorang mukmin itu tidaklah najis, bukan berarti seorang mukmin itu tidak mungkin terkena benda najis. Bukan itu maksudnya. Ya. Kalau terkena benda najis, kita semua ya berpotensi terkena benda najis, terkena air kencing, ya, terkena kotoran manusia atau terkena darah. Ini benda-benda najis. Berarti ada potensi kita terkena benda najis. Maksudnya adalah ya bahwasannya sebagaimana kita sebutkan tadi, tubuh orang mukmin itu tidak najis dari zatnya. Jadi kalau kita bersentuhan dengan seseorang yang belum berwudu atau belum mandi karena hadas besar, tidak perlu kita mencuci tangan kita atau kita meminjam peci, ya, teman kita yang dalam kondisi berjunub umpamanya. Apakah peci tersebut berubah menjadi najis? Tentu tidak. Kenapa? Innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Itu maksudnya. Nah, bisa difahami ya. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya ta'dhimu ahlul fadli. Hadis ini menunjukkan tentang memuliakan orang yang memiliki kedudukan. Wal ilmi was shalah. Orang yang memiliki ilmu, ya, wa mujalasatuhum ala ahsanil hayat, dan keharusan kita bermujalasah dengan mereka, bermajelis, duduk bersama mereka dalam majelis ilmu dalam kondisi yang paling sempurna. Nah, dipraktekkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau tidak ingin ya bermajelis ilmu bersama Rasulullah dalam kondisi berhadas. Berarti ikhwati fillah, hadis ini mengajarkan kepada kita kalau kita dalam bermajelis ilmu berusaha untuk ya dalam kondisi yang sebaik mungkin. Sebagaimana disebutkan dalam faedah hadis Jibril, ya, hadis yang panjang menyebutkan ya bagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dengan penampilan yang sangat rapi dan sangat bersih. Pakaiannya bersih, ya, penampilannya rapi. Ya, itu menunjukkan adab kita bermajelis ilmu. Kenapa? Pertama, dalam rangka kita mengagungkan ilmu tersebut. Disebutkan oleh para ulama yang maknanya barang siapa seseorang mengagungkan ilmu, maka ilmu akan mengagungkan orang tersebut. Dan barang siapa ya orang itu mengagungkan ilmu dan orang yang memiliki ilmu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dalam ilmu tersebut. Maka dari itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya banyak sekali para ulama memberikan kepada kita penjelasan-penjelasan baik dalam kitab khusus, ya, antum bisa baca dalam kitab Hilyah Thalibul Ilmi, ya, bagaimana adab-adab seorang penuntut ilmu, ya, yang dia memuliakan gurunya, memuliakan para ulama. Kenapa ikhwati fillah? Dalam rangka memuliakan ilmu. Allah saja memuliakan orang tersebut. Bagaimana kita ya memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang memiliki ilmu. Di antaranya apa? Disebutkan dalam hadis ini kita menghadiri majelis ilmu dalam kondisi yang baik, pakaiannya yang baik, ya, dan lain sebagainya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim ketika menyebutkan dan menjelaskan tentang perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Aku tidak suka untuk bermajelis bersamamu ya Rasulullah sedangkan saya dalam kondisi tidak bersuci. Ya. Apa kata beliau? Fihi istihbabut taharati indal mujalasatil udhama. Dalam perkataan Abu Hurairah ini bisa kita ambil kesimpulan tentang disunahkannya bersuci ketika kita hendak bermajelis dengan orang-orang ahli ilmu. Hatta yakuna ala akmalil halat, agar dia pada kondisi yang sempurna. Wa ahsanil hayat, dalam kondisi yang baik.
wa qad ustuhibbal ulama li talabil ilmi an yuhassina halahu fi mujalasati syaikhihi. Para ulama sangat menganjurkan kepada para penuntut ilmu hendaknya dia memperbaiki kondisinya. Kalau kita mau bermajelis ilmu, ya pakai pakaian yang layak. Gak harus baru. Ya, setidaknya pakaian yang layak itu seperti apa ya watifillah? Tidak harus yang ada pernak-pernik ya. Tidak harus ada apanya? Ya, aksesoris macam-macam, tidak. Tetapi pakaian yang sopan, ya, pakaian yang menunjukkan pengagungan. Contohnya seperti ini watifillah. Kalau kita menghadiri undangan Pak Presiden, ya, di situ ada pembesar-pembesar, kita orang yang ditunjuk mewakili desa kita. Kira-kira kita datang ke acara tersebut dengan apa? Ya, kaos oblong, sudah ada bolong-bolong, atau pakai pakaian, masya Allah ya, meskipun nyewa, pakai jas, meskipun pinjem temennya, pakai minyak wangi, meskipun minta dari tetangga, ya, pakai sepatu, meskipun pinjem dari teman kita. Kenapa? Karena kita ingin menjaga harga diri, menjaga ya kehormatan desa kita, dan ingin menghormati orang yang ada di majelis tersebut. Oh, masya Allah. Itu saja berkaitan dengan urusan dunia. Bagaimana kalau dalam urusan akhirat kok kita malah mengesampingkan atau menomor duakan? Nah, dalam hal ini ahwatifillah, ya, dalam masalah ilmu, apalagi di situ kita mempelajari kalamullah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, kita harusnya lebih memiliki perhatian dalam hal tersebut, ya. Kemudian fayakunu mutatahhiron, maka hendaklah seorang yang mempelajari ilmu itu dia dalam kondisi yang bersih, mutanadzifan, ya, biizalati syu'uril ma'mur biizalatiha, dia membersihkan ya mungkin rambut yang seharusnya dibersihkan sebagaimana yang kemarin, wa qasil adzafir wa izalatir raihatil karihah, kalau perlu memotong kuku, ya sebagaimana kita sebutkan kemarin. Karena intinya orang yang memanjangkan kuku itu penampilannya kurang baik. Itu sudah sesuatu yang bisa difahami oleh para thalabul ilmi. Fitrah manusia memanjangkan kuku itu sesuatu yang tidak baik. Itu sudah fitrah, ya. Fitrah manusia. Ya, kecuali kalau kita sudah berubah fitrahnya, yang merubah adalah lingkungan. Karena orang umum di sekitarnya adalah memanjangkan kuku. Tapi fitrah dalam Islam, sifat dasar dalam Islam itu memanjangkan kuku itu sesuatu yang kurang baik. Ya, contohnya gini, mohon maaf. Kalau ada orang yang tatonan, tindikan, kemudian rambut panjang dipirang, ya, pandangan di masyarakat seperti apa? Ya, seperti itu kan kurang pas istilahnya, ya. Nah, begitu juga dengan perkara memanjangkan kuku, itu sesuatu yang kurang pas dilihat pertama dari fitrah Islam dan dilihat dari keumuman orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Ya. Kemudian wa ghairu dzalika mimma fi ma'nahu. Ya. Begitu juga dengan menghilangkan bau yang tidak sedap. Ya, pakai minyak wangi sebelum kita hadir di majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu selain dihadiri oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, juga dihadiri oleh para malaikat. Karena Rasulullah bersabda, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat itu juga tersakiti sebagaimana tersakiti anak Adam. Kalau saudara kita tidak suka dengan bau tidak sedap, ya, maka bau tidak sedap ini juga tidak disukai oleh para malaikat. Ya. Fa inna dzalika min ijlalil ilmi wal ulama. Sikap di atas dengan kita menghadiri majelis ilmu dalam kondisi yang baik, ya, kalau perlu mandi dulu umpamanya, minimal penampilan kita yang layak, ya, ini semua bentuk kemuliaan atau bentuk memuliakan terhadap ilmu dan ulama. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para ulama kita terdahulu, sehingga mereka mendapatkan keberkahan ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis di atas, masyru'iyatul istidanu tabi' lil matbu' fil insiraf. Hendaknya seseorang itu meminta izin terlebih dahulu ketika hendak dia pergi,
Laqad ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Hurairah dhihabahu min ghairi ilmihi. Ya, Rasulullah mengingkari dengan pertanyaan, dari mana engkau ya Abu Hurairah? Mengingkari Abu Hurairah pergi tanpa izin terlebih dahulu. Ini menunjukkan dalam kita bermajelis ilmu hendaklah kita izin terlebih dahulu, sehingga apa? Dengan izin itu kita atau orang yang kita mintai izin itu bisa mengetahui udzur orang tersebut sehingga bisa didoakan atau setidaknya bisa mendapatkan penjelasan ilmu. Sebagaimana sabda Nabi berikutnya, innal mu'min la yanjus. Ya, ini Rasulullah meluruskan pemahaman. Khawatirnya Abu Hurairah menganggap dirinya najis. Ya, sehingga tidak sah duduk bersama teman-teman. Khawatir mengakibatkan najisnya tertular kepada orang lain. Maka Rasulullah SAW meluruskan pemahaman sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Nah, wadzalika anal istidzan min husnil adab, karena meminta izin itu salah satu adab yang baik. Baik ketika kita bermajelis atau ketika kita bertamu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya. Jadi hadis ini secara singkat menyebutkan kepada kita ya bahwasanya seorang mukmin yang dia dalam kondisi junub itu tidak najis badannya. Kalau dia bersalaman, tidak harus yang diajak salaman itu mencuci tangan, atau kalau temannya meminjam peci, meminjam baju, maka pakaiannya tidak berubah menjadi najis, ya. Hanya saja orang yang dalam kondisi junub, dia tidak boleh melakukan beberapa jenis ibadah. Apa contohnya? Seperti sholat, ya. Itu tidak boleh lakukan. Kenapa? Karena dia harus bersuci terlebih dahulu. Nah, hadis yang ke-29. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau menceritakan kepada kita tentang suatu kejadian bersama Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah idza iktasala minal janabah, apabila mandi dari junub, ya, mandi disebabkan karena junub, karena keluar air mani, baik dikarenakan habis berhubungan badan atau bermimpi. Apa yang Rasulullah lakukan? Ghasala yadaihi, yang pertama kali adalah dengan mencuci kedua tangannya. Tsumma tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah, kemudian berwudu sebagaimana wudunya ketika hendak sholat. Tsumma yuhallilu biyadihi sya'rahu, kemudian Rasulullah menyela-nyelakan rambut Rasulullah dengan tangannya. Jadi disela-selakan ya rambutnya dengan menggunakan tangan. Hatta dhanna annahu qad arwa basyratahu, sampai-sampai ya Rasulullah merasa bahwasannya kulit kepala sudah basah. Nanti akan kita jelaskan ulang insyaallah. Ya, afadhu alaihil ma, ketika sudah merasa kulit kepala beliau sudah basah, beliau menyiramkan air ke atas kepalanya salasa marrat, sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala sa'iri jasadihi, kemudian Rasulullah mencuci atau menyiram seluruh badannya. Wa qalat, dan Aisyah menyebutkan, memberikan tambahan, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah fi ina min ina'in wahid. Ya, dahulu saya mandi bersama Rasulullah dari satu bejana, dari satu ember. Naktarifu minhu jami'an, maka kami mengambil air dari wadah itu bersama-sama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, berkaitan dengan mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza iktasala minal janabah, maksudnya adalah idza arada an yaktasil, ketika Rasulullah hendak mandi, bukan pas mandi. Jadi sebelum Rasulullah mandi,
sebelum Rasulullah menyiram air ke seluruh badan, urutan yang pertama adalah Rasulullah mencuci kedua tangan. Sehingga ya tangan yang nanti kita gunakan untuk bersuci, untuk menggosok badan itu benar-benar bersih. Khawatirnya tangan tersebut ada kotorannya, ada najisnya, maka kita bersihkan terlebih dahulu. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan mencuci kemaluan terlebih dahulu juga sebelum memulai dengan anggota badan yang lain sebelum kita berwudu. Ya, mencuci kemaluan karena ya dengan mencuci karena kita habis ya keluar air mani ya, sehingga kita harus membersihkan kemaluan terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah berwudu seperti wudunya ketika hendak sholat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam permasalahan ini para ulama memberikan penjelasan ya, apakah wudu ketika mandi junub itu lengkap. Jadi wudu seperti kita wudu ketika hendak sholat, dimulai dari mencuci tangan sebagaimana kita jelaskan kemarin, mencuci tangan, kemudian mencuci muka dan sampai akhirnya mencuci kedua kaki, atau ada tata cara yang lain. Di sini ada beberapa penjelasan para ulama. Yang pertama, ya, mereka menyebutkan bahwasanya berwudu ini sama seperti wudu untuk sholat. Ya, jadi dimulai mencuci tangan sampai mencuci kaki. Pendapat kedua, wudu ketika mandi janabah seperti sholat hanya saja mengakhirkan dalam mencuci kaki yang nanti akan kita sebutkan insyaallah ta'ala dalam hadis yang berikutnya insyaallah ta'ala. Ya, jadi ketika kita wudu semuanya selesai, tinggal kaki yang kita akhirkan. Ya, jadi nanti ketika menyiram air yang meratakan ke seluruh tubuh sudah selesai, baru diakhiri dengan mencuci kaki. Ya, dua pendapat ini memiliki dasar masing-masing dan setiap pendapat memiliki alasan yang berbeda-beda. Pendapat yang menyatakan bahwasannya berwudu dalam mencuci atau dalam mandi janabah itu lengkap, sempurna seperti wudu ketika hendak sholat, ya, dan tanpa mengakhirkan mencuci kaki dengan alasan karena zaman Nabi, ya, kamar mandinya atau tempat mandinya itu masih berupa pasir. Yang dikhawatirkan kalau dia mencuci kaki, ya, berwudu seperti wudu sholat sempurna, mencuci kaki juga, maka nanti akan berakibat harus mencuci kaki untuk kedua kalinya, karena masih ada kotoran di kakinya sehingga tidak bisa langsung digunakan untuk sholat. Berbeda dengan zaman sekarang, kamar mandi kita sudah bersih, ya, sudah langsung lantai, sehingga tidak memerlukan untuk mencuci kaki yang berikutnya atau tanpa harus mengakhirkan mencuci kaki. Ini diantara alasannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menunjukkan tata cara sempurna di dalam mencuci atau dalam mandi janabah. Yang mana pada asalnya mandi janabah itu adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Berarti kita harus meniatkan dalam mandi itu untuk menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas. Hadas itu apa? Hadas itu adalah sifat yang melekat pada seseorang, ya, bukan menghilangkan najis, ya. Najis itu adalah bendanya, kalau hadas itu adalah sifatnya. Ini yang dulu pernah kita sebutkan dan kita ulang kembali, ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan khobath. Khobath itu adalah benda najis, kalau hadas itu sifat najisnya. Ya, berarti kita mandi niatnya adalah untuk menghilangkan hadas, menghilangkan sifat najis yang ada pada diri seseorang. Ini yang pertama harus diperhatikan, sehingga mandi kita itu benar-benar
mandi untuk beribadah kepada Allah. Karena ya, kalau ada seseorang yang dia mandi sebagaimana mandi biasa, ya, mandi sebagaimana mandi biasa, yang penting dia menyiram air ke seluruh tubuh, ya, tanpa harus seperti yang disebutkan dalam hadis. Sah tidak? Sah. Mandinya sah. Ada seseorang contohnya seperti ini. Dia berniat mandi untuk mengangkat atau menghilangkan hadas. Ya. Dan niat itu dalam hati, ya, tidak diucapkan. Kemudian dia masuk ke dalam kolam renang, ya, menenggelamkan diri, menyelam, ya, muncul di ujung sebelah sana. Apakah sudah cukup mandi tersebut untuk mengangkat hadas? Iya, sudah cukup. Ya. Kalau dikatakan sah tidak? Sah. Tetapi tentu tidak sesuai dengan arahan Nabi SAW. Ya, tentu berbeda pahalanya dengan orang yang mandi sesuai dengan urutan yang Rasulullah SAW ajarkan. Tapi kalau dikatakan sah tidak, tetap sah. Karena apa? Yang di awal tadi kita sebutkan, karena asal dari mandi itu adalah meratakan air ke dalam seluruh tubuh, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, ini hukum asal dari mandi, ya, mandi junub. Jadi kalau seseorang mandi junub, maka istilah umumnya adalah mandi keramas, ya, dengan mencuci rambutnya. Ya, itu bagi laki-laki, ya. Laki-laki dianjurkan dan ditekankan untuk mencuci seluruh rambutnya, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, berbeda dengan wanita. Ya, Allah alam, nanti ada penjelasan atau tidak, tapi kita sebutkan dulu. Dalam atau bagi kaum wanita ikhwati fillah, yang mana Rasulullah di sini menyebutkan apa? Wa afadhu ala al-ma'ala fa afadhu alaihi al-ma' thalatha marrat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali, ya. Ini menunjukkan kita atau keharusan untuk mencuci rambut kita, ya, meskipun tanpa pakai sampo, ya, meskipun tanpa harus pakai sampo. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, di sana ada perinciannya. Ada perinciannya. Bagaimana perincian tersebut? Para ulama menyebutkan, kalau bagi perempuan membedakan antara mandi besar, ya, yang disebabkan karena haid dan nifas, dan mandi besar yang disebabkan karena junub. Apa perbedaannya? Kalau mandi besar yang disebabkan karena haid dan nifas, mereka harus mencuci rambutnya, ya, harus mencuci seluruh rambutnya. Adapun kalau mandi disebabkan karena junub, tidak diharuskan mencuci rambutnya. Dan ini salah satu bentuk keringanan bagi kaum wanita. Mengapa ikhwati fillah? Karena umumnya laki-laki rambutnya pendek, tidak menyulitkan untuk mencuci rambut. Tapi kalau perempuan rata-rata rambutnya panjang, maka sangat menyulitkan dalam mencuci, menyulitkan dalam mengeringkan, dan khawatir akan merusak mahkota mereka. Yang itu adalah salah satu hiasan yang Allah berikan kepada bagi kaum wanita. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi kaum wanita untuk mandi junub, ya, karena mandi junub bisa berulang kali. Ya, pagi mandi junub, sore mandi junub lagi, belum sempat kering sudah mandi lagi. Masya Allah, kasihan sekali. Kalau laki-laki, ya, rambutnya bisa panjang, bisa pendek, atau bahkan bisa tidak ada rambutnya. Maka enak saja, ya, bahkan setiap mandi bisa pakai langsung disiram, ya, diguyur di atas kepalanya. Tidak masalah karena rambutnya pendek atau bahkan tidak ada rambut, ya, dicukur gundul, Masya Allah, ringan. Beda dengan wanita yang rambutnya banyak, tebal. Ya, kalau sehari harus mandi 3 kali, harus keramas terus, Masya Allah, bisa mengakibatkan rusak atau pusing atau akibat yang lain. Maka dalam hal itu diberi keringanan dalam masalah mencuci rambut bagi kaum wanita. Nah, kemudian ikhwati fillah, ya, tadi kita sebutkan bahwasanya mandi junub atau mandi besar itu bisa dengan cara apa saja, yang penting menyiramkan air ke seluruh tubuh, ya, tanpa harus pakai handuk, tanpa harus pakai sabun atau pakai
sampo. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, dalam kitab Bulughul Maram, bahwasanya Nabi SAW wudunya itu dengan satu mud seperti ini, ya. Tapi mud Nabi berbeda dengan mud kita, ya. Ini apa namanya? Satu cowok, apa namanya, ya? Apa bahasanya, ya? Ini satu tangan digabungkan dua tangan, ya. Nah, kemudian Rasulullah kalau wudu dengan satu mud seperti ini. Kalau bahasa mudahnya satu gayung, ya. Jenengan pernah tidak wudu dengan satu gayung? Kalau belum pernah harus dipraktekkan berarti, ya. Rasulullah saja bisa, kok panjenengan nggak bisa. Nah, berarti ini pertanyaannya benar atau salah tata cara wudunya, ya. Ya harus gitu, pakai gayung, ambil, letakkan. Nah, seperti itu, ya. Karena wudu kita itu bukan untuk menghilangkan kotoran, tapi wudu kita adalah menjalankan atau mencuci anggota badan yang diwajibkan untuk dicuci. Itu saja. Bukan kita wudu sekaligus mencuci kotoran bekas cat. Akhirnya ngabisin air banyak ini. Jangankan satu gayung, ya satu ember pun habis. Nah, itu wudunya Rasulullah seperti itu. Dan mandinya Rasulullah dengan menggunakan 3 mud. Kalau bahasa kita 3 gayung lah, biar bahasa lebih mudahnya, ya. Karena mud Nabi berbeda dengan mud kita. Tangan Nabi besar, ya. Kalau ya kurang lebih 1 gayung itu kurang lebih. Ya, pernah tidak antum mandi dengan 3 gayung? Dipraktekan, ya. Caranya dicauk sedikit-sedikit gitu, ya. Sedikit-sedikit diratakan sedikit-sedikit, ya. Mulai dari kepala, ya, rata. Kemudian diratakan, karena tujuan mandi itu apa? Tujuan mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Sing penting roto gitu, ya. Yang penting merata ke seluruh tubuh. Nah, itu namanya ngirit, ya. Bukan pelit, tapi irit. Begitulah Islam memperhatikan nikmat air yang Allah berikan. Jangan istilahnya mentang-mentang, wah kita kan airnya tinggal nyalakan keran, enak sekali. Nggak perlu nimba, karena tinggal pencet, air sudah naik ke atas. Alhamdulillah, itu nikmat besar. Tapi ihwatifillah, kalau itu tidak kita syukuri dengan sebaik-baiknya, akhirnya Allah cabut nikmat ini, ya. Mesinnya rusak. Nah, repot kita. Mau wudu sulit sekali. Nggak usah repot, cari air, cari gayung. Nah, wudu 1 gayung sudah cukup. Ya, dipraktekkan. Bisa, ya. Insya Allah bisa. Ya, seperti itu. Dulu pernah kita ajarkan kepada santri bagaimana cara wudu 1 gayung. Ya bisa. Ya, jangan caranya 1 gayung dituangkan ke muka. Tidak, diambil pakai tangan, ya, berkumur. Bisa 3 kali. Mengambil air lagi, diusapkan ke muka sebanyak 3 kali. Bisa. Masih banyak itu airnya, ya. Jangan disiramkan. Kalau disiramkan, Masya Allah, ya. 1 tangan, 1 gayung. Ya, cuci muka 3 kali, 3 gayung. Cuci tangan, 1 tangan, 3 gayung. Masya Allah, berapa gayung? Kalau sudah seperti ini, boros yang terjadi. Bisa dibayangkan, ya ikhwatifillah, kalau 1 orang membutuhkan 10 gayung dalam setiap wudu, 1 orang, ya, membutuhkan 10 gayung, maka akan terjadi pemborosan air yang besar. Ya, alhamdulillah kita tinggal di tempat yang air melimpah, ya. Bukan berarti kita boleh untuk boros dalam penggunaan air. Ya, begitulah Nabi SAW disebutkan di sini. Kuntu aktasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid. 1 wadah, dan ina itu wadah bejana yang tidak besar, ya watifillah. Itu bisa cukup untuk mandi 2 orang. Masya Allah, mandi 2 orang. Antum mandi 1 ember berapa orang? Sekeluarga cukup enggak? Oh, enggak cukup, ya. Itu mandinya biar biur gitu, ya. Masya Allah, ya. Ya, ini perlu dipraktekkan bagaimana sih caranya mandi. Padahal tubuh Rasulullah itu lebih besar daripada kita. Itu bisa mandi dengan kurang lebih 3 gayung. Lah, tubuh kita kan tubuh dengan mode minimalis, ya. Orang-orang Asia kan tubuhnya minimalis. Kecil-kecil, imut, ya, irit gitu, ya. Itu harusnya lebih bisa lagi. Masya Allah. Berarti ini, ya, dengan kondisi seperti ini Allah mengajarkan kepada kita orang yang paling bisa mensyukuri nikmat air. Harusnya demikian. Ya, demikian ihwatifillah apa yang bisa kita jelaskan secara singkat dalam pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pembahasan yang lain pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam kita memahami hukum-hukum Islam, memahami syariat Islam, memahami petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang kita pelajari bisa menambah keimanan kita, keyakinan kita tentang kesempurnaan agama Islam, dan menjadikan kita orang-orang yang semakin bertakwa
di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.